Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini seputar jelang putusan MA terkait kasus PK7 terpidana tewasnya Vina dan Eki, saat ini kita telah bergabung dengan kuasa hukum para terpidana, yakni Ibu Titin Prialianti. Selamat pagi, Ibu Titin. Apakah sudah mendengar bocoran terkait undangan MA hari ini terkait putusan yang akan dibacakan pada siang nanti? Selamat pagi. Sudah, Mas. Jadi tadi malam saya sudah mendengar informasi itu. Kemudian juga saya berkomunikasi dengan Pak Jutek Bongso. Pak Jutek Bongso juga betul sama sudah mendengar informasi itu. Kemudian kami berencana akan nonton bareng. Jadi tim dari Bandung dan dari Jakarta akan datang ke Cirebon pada siang ini. Kita akan nonton bareng di sebuah hotel bersamaan dengan jumpa pers yang diadakan oleh Mahkamah Agung. Jadi Pak Jutek Bongso juga sudah mengkonfirmasi mengenai rencana Mahkamah Agung di pukul 12.30 itu dan sudah mendapatkan kebenaran betul akan ada informasi mengenai nasib para terpidana. Mungkin mudah-mudahan sih ini putusan ya, Mas ya. Mudah-mudahan putusan untuk keseluruhannya. Oke, baik. Ini artinya Saka dan juga untuk keseluruhnya juga akan disampaikan oleh di konferensi pers MA siang nanti ya, Bu Titin ya. Lalu apa yang sudah dilakukan mungkin persiapan khusus yang sudah dilakukan oleh tim kuasa hukum jelang konferensi pers yang akan diumumkan oleh MA hari ini? Kalau persiapan khususnya memang dilakukan oleh Pak Jutek karena dari grup yang saya terima di grup perkara ini, Pak Jutek merilis siapa saja yang akan hadir di Cirebon, kemudian diharapkan hadir sebelum pukul 12.30, kemudian juga Bapak Deddy Mulyadi diharapkan akan hadir. Kalau informasi dari Pak Jutek Bongso sebagai ketua tim, pada hari ini semua pengacara yang memiliki agenda membatalkan hanya khusus. Ya. Bu Titin, seberapa optimistis tim kuasa hukum Anda ini bisa memenangkan kasus ini? Kalau saya yang melihat perkara ini di 2016, sebetulnya saya masih ingat betul ekspresi mereka pada saat sidang. Makanya ketika tadi malam dapat informasi seperti ini, saya sih berharap mudah-mudahan seluruhnya dikabulkan. Apalagi kalau saya ingat keluarga Sudirman, kalau saja pengumuman itu sudah disampaikan, ini kan 10 hari ibunya Sudirman nggak ada. Kalau saja informasi itu diterima sejak awal. Ya. Saya berharap mudah-mudahan ini keputusan dikabulkan bagi seluruh terpidana. Karena bagaimanapun Saka walaupun sudah bebas, Saka juga masih menyandang gelar mantan terpidana. Dan itu akan berimbas buruk terhadap masa depannya. Dia masih muda, dia tidak pernah melakukan. Dan seluruhnya tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Itu saya yakini betul sejak 2016. Dengan predikat mantan terpidana bagi Saka Tatal, dia masih muda, umurnya 23 tahun. Dia akan menikah, memilih anak, memiliki keturunan. Kalau keputusan MA hari ini membebaskan mereka dan meyakini 8 terpidana itu bukan pelaku pembunuhan dan ini adalah murni kecelakaan tunggal, itu akan luar biasa bagi masa depan ke-8 terpidana. Baik. Bu Titin, ini Anda adalah pihak yang paling dekat juga begitu ya, berkomunikasi dengan pihak keluarga. Bagaimana reaksi dari keluarga dan juga selain nanti juga berencana akan nonton bareng begitu, apa yang disampaikan mungkin dari pihak keluarga disampaikan via Bu Titin? Kalau mereka sih tentu saja sangat harapannya sama. Mudah-mudahan ini merupakan satu keputusan yang akan mengubah masa depan anak-anak. Karena jangankan keluarga, saya juga menyadari betul ada 8 tahun hari-hari mereka terampas karena persoalan yang tidak pernah mereka lakukan.
Saya semalaman juga ketika dapat informasi ini sampai pagi ini nggak bisa tidur karena Allah tetap aja saya deg-degan. Mudah-mudahan ini kabar baik yang akan mengubah seluruh nasib anak-anak. Mereka masih punya masa depan, mereka masih muda, belum ada yang menikah. Harapan keluarga juga sama seperti itu. Tapi saya sudah mengingatkan jangan lupa berdoa. Ya. Bu Titin, ini artinya Anda terakhir menjalin komunikasi dengan 7 terpidana ini kapan? Karena kita sering ketemu juga ya, jadi ada beberapa kesempatan yang jangan lupa ya doa, jangan lupa doa. Bu, kapan sih? Saya kan selalu meyakinkan mereka mudah-mudahan sebelum akhir tahun, dan itu saya sampaikan berulang-ulang sebelum akhir tahun mereka pulang. Sebelum akhir tahun mereka pulang, saya selalu sampaikan itu. Kita sama-sama berdoa. Jadi dengan seluruh keluarga terpidana juga saya selalu mensupport itu. Jangan lupa berdoa. Saya juga kemarin dengan Pak Judek Wongso dan maaf dengan Pak Ian sempat menengok ketika Rivaldi tunangan, memberikan support yang sama terhadap anak-anak yang ada di dalam, ke-7 terpidana. Kemudian kami juga berusaha tolong jaga sikap, karena bagaimanapun kita sedang menunggu. Itu hal-hal positif yang harus kami sampaikan, Pak. Saya dan Pak Ian dari Kuningan juga sama. Sebentar lagi mudah-mudahan kita dikabulkan itu sih. Jadi bukan hanya kepada seluruh keluarga, tetapi juga ke-7 terpidana juga kita memberikan dukungan yang sama. Mereka harus tetap berdoa. Baik. Secara aturan teknis, Bu Titin, jika nanti PK ini diterima begitu oleh MA, secara teknisnya seperti apa? Kapan bisa menjemput para terpidana ini? Kalau itu mungkin ada, karena kan tetaplah ada administrasi yang harus di dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan. Kami sih menyerahkan aja nanti mekanisme seperti apa, tentu saja kami patuhi. Tetapi yang pasti kalau informasi dari Pak Judek Wongso nanti setelah nonton bareng, kemudian betul memangnya keputusannya setelah jumpa pers itu membuahkan hasil yang luar biasa, kami semua akan segera ke lapas Cirebon. Jadi setelah mendengarkan keputusan dari Mahkamah Agung, seluruh tim akan berkunjung ke lapas Cirebon. Mungkin juga akan berkoordinasi dengan Kalapas apa saja yang perlu dipersiapkan. Tentu saja nanti Pak Judek Wongso termasuk ke Mahkamah Agung mungkin sebagai ketua tim. Ya, Bu Titin, jika nanti ini diterima PK-nya, bagaimana harapan Anda untuk keluarga Vina? Kalau saya kan keluarga Vina ya. Ya. Kalau saya kan sebetulnya gini, yang saya pahami mereka tuh sebetulnya nggak tahu apa-apa. Karena kalau di Cirebon kan saya juga mendapatkan informasi, mohon maaf, sebetulnya kakaknya Vina itu Marliana, mohon maaf pada saat adiknya meninggal tuh dia nggak tahu. Informasi itu tuh tersebar di Cirebon gitu. Tetapi di beberapa podcast, di beberapa tayangan televisi, mohon maaf sekali, sepertinya orang yang paling tahu. Dan selama ini saya juga tidak pernah mengklarifikasi, karena itu hak dari keluarga Vina. Beberapa hal, mohon maaf kalau saya sebutkan di salah satu podcast yang punya Pak Mas Deddy Sumargo aja. Itu kan betul-betul saya dibuat terkejut dengan narasinya. Betul-betul dibuat terkejut. Tapi saya yang berada di 2016 yang tahu betul apa sih aktivitas yang dilakukan kakaknya Vina waktu itu, tidak sehebat di tahun 2024, juga tidak berani mengklarifikasi. Jadi saya hanya fokus pada perkara yang saya tangani di 2016, saya coba komunikasikan apa yang terjadi di 2016. Dan itu sangat bertolak belakang dengan informasi yang disampaikan di beberapa podcast. Iya, Bu Titin. Ini artinya kan kita juga menanti kabar baik dari putusan MA. Tapi seperti apa dari pihak keluarga dari keluarga Vina begitu? Apa yang Ibu sarankan? Mungkin sempat ada mediasi atau berkomunikasi untuk terakhir-terakhir ini, apapun hasil dari putusan
PK ini mungkin harus lebih legowo atau seperti apa yang sempat dikomunikasikan mungkin dengan keluarga Vina? Kalau kami memang tidak pernah ada komunikasi sama sekali. Tapi apabila putusan PK ini memang sebetulnya mengungkapkan ke peristiwa yang sebenarnya, membebaskan ke-8 terpidana, dan ini adalah kecelakaan murni yang tidak mau harus diterima. Karena sebetulnya sejak awal keluarganya mengetahui kecelakaan tunggal. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada keluarga Vina, tanpa mengurangi rasa duka cita saya kepada Vina dan Eki, kalaupun ini kecelakaan, ya memang harus diterima sebagai sebuah peristiwa yang tidak pernah melibatkan orang lain. Kalau dari beberapa pembuktian, dari beberapa kesaksian di sidang PK kan ini betul-betul kecelakaan tunggal. Jadi apapun, kalau saya sih berharap keputusan PK kali ini betul-betul membebaskan ke-8 terpidana, dan itu harus diterima oleh keluarga Vina dengan legowo. Iya, Bu Titin. Yang sudah komunikasikan dulu ya sudahlah, anggaplah itu ketidaktahuan. Iya, selain dari keluarga Vina, ini dari Eki, Ibtu Rudiana, ini bagaimana penyampaian yang akan Ibu sampaikan nanti? Kalau bapaknya Eki kan mohon maaf karena itu sampai saat ini juga masih kemungkinan masih aktif di kepolisian. Sementara kami sendiri dan saya termasuk di dalamnya sudah dipanggil Bareskrim terhadap laporan dugaan kelima pasal yang disangkakan. Berarti kalau keputusan PK ini diterima, dikabulkan, dan harapan kita juga seperti itu, berarti akan ada proses yang dijalankan. Itu saya sih serahkan kepada institusi yang ada di bawah, di atasnya. Gitu aja sih. Saya nggak berani lah kalau untuk ini, saya hanya menjalankan apa yang, karena saya juga pernah dipanggil Bareskrim, saya hanya menjalankan apa yang menjadi perintah dari Bareskrim, misalnya sebagai saksi harus memberikan keterangan yang benar. Ya, baik Bu Titin, kita harapkan keputusan yang akan kita dengar nanti yang akan disampaikan lewat konferensi pers oleh MA ini bisa menjadi kado tahun baru dan memang menjadi putusan yang diharapkan oleh semua pihak. Terima kasih Bu Titin, sehat selalu untuk bergabung bersama kami di NTV. Mohon doanya Mbak, mohon doanya supaya anak-anak kita pulang sebelum akhir tahun ini. Mohon doanya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Baik. Mereka sudah terlalu lama menderita. Mohon doanya Mbak. Baik, terima kasih Bu Titin. Baik, terima kasih Bu Titin, sehat selalu.